Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kelanjutan tentang pembahasan PPh pasal 21. Di video kali ini saya akan membahas tentang secara detail bagaimana sih perhitungan tentang pajak penghasilan pasal 21. Di sini saya mengingatkan kepada teman-teman sedikit mereview apa sih dari pengertian PPh pasal 21. Prinsip dari PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Atas apa? Atas pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, sifat dari PPh pasal 21 ini adalah active income. Yang dimaksud active income adalah orang pribadi ini melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya perantara. Penerapan perhitungan PPh pasal 21 itu banyak berbagai variasi. 1. Ada pegawai tetap. 2. Pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Yang ketiga, bukan pegawai atau tenaga ahli. Tenaga ahli pun dibagi lagi, yaitu untuk pegawai yang berkesinambungan dan penghasilan yang tidak berkesinambungan. Bagaimana sih penghasilan yang berkesinambungan dan bagaimana sih penghasilan yang tidak berkesinambungan? Nanti akan saya jelaskan pengertian dari ini sambil kita bahas yang bukan pegawai. Selanjutnya yang keempat adalah peserta kegiatan. Jadi inilah semua ini variasi perhitungan PPh pasal 21, penerapan perhitungannya. Ada pegawai tetap sampai dengan peserta kegiatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara detail, secara satu persatu. Yang pertama saya akan bahas tentang pegawai tetap. Pegawai tetap pun teman-teman kemarin sudah melihat di video saya sebelumnya. Itu varian perhitungan pegawai tetap banyak banget. Ada beberapa varian dari bulanan sampai dengan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kita lanjut. Nah, dalam pajak atas BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam pajak itu ada dua, satu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini dibagi lagi. Ada 6. Dalam BPJS Ketenagakerjaan ada 6. Yang pertama ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Yang kedua ada JKM atau Jaminan Kematian. Ada JPK atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Ada JHT, Jaminan Hari Tua. Ada THT, Tunjangan Hari Tua dan iuran pensiun. Nah, atas 6 ini semua ada yang sebagai penambah dan ada yang sebagai pengurang dengan syarat masing-masing. Atas 6 ini dibagi lagi menjadi 2. Berarti yang 3 sebagai penambah dan yang 3 sebagai pengurang. Yang mana sih yang sebagai penambah dan yang mana sih yang sebagai pengurang? Saya arsir yang warna kuning. Nah, atas JKK, JKM dan JPK ini adalah sebagai penambah. Nah, tetapi ada syaratnya. Syarat bisa menjadi penambah adalah 1. Yang memberikan perusahaan. Atas JKK, JKM, JPK yang memberikan perusahaan ini bisa sebagai penambah. Penambah apa? Penambah dari bruto kita. Yang nomor 2, dikalikan dari gaji pokok semua. Atas BPJS Ketenagakerjaan itu cara mencarinya adalah dikalikan dari gaji pokok. Yang ketiga sebagai penambah. Nah, sebagai penambah atas JKK, JKM, JPK apabila memenuhi syarat nomor 1 dan nomor 2 itu adalah sebagai penambah. Nah, bisa nggak sih atas JKK, JKM, JPK ini sebagai pengurang? Jawabannya tidak bisa, karena secara aturan atas JKK, JKM, JPK ini sebagai penambah bruto, bukan sebagai pengurang. Nah, yang sedangkan yang bawah
saya arsir warna hijau. Nah, ini atas JHT, THT, dan iuran pensiun. Inilah sebagai pengurang. Ini pun ada syaratnya. Sama. Satu, yang membayar sendiri dari wajib pajak. Jadi, atas JHT, THT, dan iuran pensiun adalah apabila karyawan membayar sendiri, maka bisa jadi sebagai pengurang. Pengurang atas apa? Atas bruto kita. Yang nomor 2, dikalikan dari gaji pokok. Nah, sama kayak JKK, JKM, JPK, karena keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan adalah cara mencarinya dari gaji pokok, dari total gaji pokok. JHT, THT, iuran pensiun apabila memenuhi syarat nomor 1 dan nomor 2 bisa jadi sebagai pengurang. Nah, pertanyaannya, apakah JHT, THT, iuran pensiun bisa sebagai penambah bruto? Jawabannya tidak, karena tempatnya masing-masing. JKK, JKM, JPK ini sebagai penambah dengan syarat yang ada, dan JHT, THT, iuran pensiun dengan syarat yang ada sebagai pengurang. Atas sebagai penambah, yang bawah sebagai pengurang. Oke, kita lanjut. Nah, inilah varian yang kemarin di pembahasan video sebelumnya saya sudah bahas. Apa sih varian perhitungan PPh pasal 21 khusus pegawai tetap? Pegawai tetap itu complicated banget. Varian perhitungannya terlalu banyak. Nah, makanya teman-teman apabila ingin mempelajari, ingin memahami kertas kerja PPh pasal 21, alangkah baiknya jago dulu nih di perhitungan pegawai tetap. Karena apa? Dasar skema perhitungan pegawai tetap khususnya bulanan itu adalah dasar utama untuk kedepannya. Dari pegawai tetap, tidak tetap, dan berkesinambungan. Ntar ada hubungannya di sini, tetapi jago dulu di gaji bulanan pegawai tetap karena perhitungannya complicated banget. Dari THR, atas bonus, gaji fales, natura, kenikmatan, induknya adalah di gaji bulanan. Oke, kita bahas satu persatu yang di gaji bulanan dulu ntar. Oke, kita next. Nah, inilah kertas kerja perhitungan PP pasal 21 pegawai tetap. Di video sebelumnya saya sudah bahas, saya bahas sedikit kasih ke teman-teman tentang kertas kerja perhitungan pegawai tetap. Tapi di video kali ini akan saya bahas secara detail bagaimana sih perhitungannya, ini dapatnya dari mana sih. Oke, kita lanjut. Atas pegawai tetap biasanya dalam satu bulan itu dia bekerja pasti mendapatkan satu gaji pokok. Pasti apabila bekerja pasti yang didapatkan gaji pokok, kecuali gotong royong. Berarti kalau gotong royong tidak mendapatkan gaji. Oke. Nah, di sini ada satu gaji pokok. Yang kedua ada all tunjangan. Nah, all tunjangan ini adalah contoh sebagai tunjangan makan, tunjangan transport. Ini saya masukkan di sini. Nah, kalau teman-teman mau membuat silakan ditambahkan di bawah gaji pokok, berarti ada tunjangan makan, tunjangan transport, atau tunjangan lain-lain. Tapi di sini saya buat satu all tunjangan. Nah, yang selanjutnya adalah JKK, JKM, JPK. Nah, ini sebagai penambah bruto apabila dengan syarat yang tadi. Ini sebagai bruto apabila syaratnya memenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini bisa menjadi penambah apabila dibayarkan oleh perusahaan, maka sebagai penambah. Dapatnya dari mana? Dikali dari gaji pokok. Oke, selanjutnya ada THR atau bonus. Nah, pegawai tetap itu pasti mendapatkan THR atau bonus. Nah, sebenarnya untuk detail perhitungan THR atau bonus ini ada tersendiri. Bagaimana perhitungannya? Di next video akan saya buatkan khusus THR atau bonus, karena perhitungan THR atau bonus yang notabene penghasilan tidak teratur itu ada dua kertas kerja. Oke, kita bahas dulu yang pegawai tetap bulanan. Oke, setelah itu dapatlah penghasilan bruto sebulan. Nah, penghasilan bruto sebulan ini kita tambahkan dari gaji pokok sampai dengan JKK sampai dengan bonus.
maka ketemulah penghasilan bruto sebulan. Oke, selanjutnya lanjut di pengurang. Nah, di dalam pengurang itu ada komponen apa saja sih? Kemarin di video sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini bisa sebagai pengurang. Apa sih biaya jabatan? Ini biaya jabatan adalah tidak mengenal kata istilah posisinya dia sebagai apapun. Nah, prinsip dari biaya jabatan adalah yang boleh mendapatkan biaya jabatan adalah pegawai tetap. Nah, biaya jabatan berapa sih besarannya? Biaya jabatan adalah 5% dikali total bruto. Maksimal biaya jabatan adalah 1 bulan 500.000 rupiah, sedangkan 1 tahun 6 juta rupiah. Apabila lebih dari 500 atau lebih dari 6 juta 500 per bulan, maka yang hanya boleh digunakan adalah 500.000. Oke, lanjut. Nah, komponen pengurang yang kedua yaitu ada pensiun. Pensiun THT dan JHT. Apabila dengan syarat yang tadi, ini bisa sebagai pengurang apabila karyawan membayar sendiri, maka bisa jadi sebagai pengurang. Kalau karyawan dibayarkan oleh dibayarkan oleh perusahaan, maka pensiun THT dan JHT tidak boleh sebagai pengurang karena syaratnya tidak memenuhi. Nah, barulah ketemu jumlah pengurang. Nah, jumlah pengurang ini ditotal dari biaya jabatan dan pensiun JHT THT. Ketemulah jumlah pengurang. Baru ketemulah penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini dari mana? Penghasilan neto sebulan adalah dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang, maka ketemulah penghasilan neto sebulan. Oke, selanjutnya penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Nah, teman-teman di sini ada istilah setahun atau disetahunkan. Nah, yang setahun ini bagaimana sih? Yang setahun adalah contoh karyawan, contoh WPOP dalam negeri yang notabene dia masuk dari Januari, maka otomatis untuk perhitungannya setahun dari Januari sampai dengan Desember, maka dikalikan 12. Nah, apabila dia masuk di bulan Mei, nah maka menghitungnya dari bulan Mei sampai dengan Desember, berarti ada 9 bulan. Nah, yang disetahunkan ini dipaksa disetahunkan. Yang kondisi seperti apa sih? Yang kondisi yang dipaksa disetahunkan adalah contoh WP luar negeri yang baru masuk di pertengahan tahun. Nah, perhitungannya itu langsung dikali dengan 12 bulan. Yang ini setahun ngikutin dari WPOP dalam negeri dia masuk di bulan berapa. Apabila setahun WPOP masuk di bulan Januari, berarti ngikutin dari Januari sampai dengan Desember. Apabila masuk di bulan Februari, berarti dari Februari. Beda dengan yang dipaksa disetahunkan, WPOP luar negeri yang baru masuk di pertengahan tahun, maka otomatis disetahunkan tanpa melihat dia masuknya di bulan apa. Oke, selanjutnya adalah PTKP. Nah, besarnya PTKP adalah dari TK 0 sampai dengan K3 PTKP. Nah, inilah PTKP. Nah, setelah itu ketemulah PKP. Nah, PKP ini dari mana sih? PKP adalah penghasilan itu setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP, maka ketemulah PKP. Nah, setelah ketemu PKP, kita cari PKP bulat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PKP bulat? Contoh PKP bulat. Nah, PKP bulat ini adalah PKP bulat. Contoh penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada 58.500.000. Nah, atas PKP bulat maka dibulatkan menjadi 58 juta. Nah, kenapa? Nah, ini dibulatkan ke
ke bawah, ribuan ke bawah, maka yang Rp500 ini dihilangkan, maka menjadi 58 juta. Inilah yang dinamakan dengan PKP bulat atau pembulatan PKP. Oke, selanjutnya barulah kita mulai menghitung PPh pasal 21, yaitu menggunakan tarif progresif. Tarif progresif ada 5% sampai dengan 30%. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas besaran-besaran atas PPh pasal 21 tarif 17 pasal 17. 5% itu adalah 0 sampai dengan 50 juta. 15% lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% adalah lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, 30% adalah sisanya, berarti lebih dari 500 juta, maka itu tarifnya adalah 30%. Nah, bagaimana sih cara menghitung ini agar teman-teman bisa paham menghitungnya? Oke, cara menghitungnya adalah contoh di sini 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, apabila ketemulah PKP bulat. PKP bulat di sini adalah 57 juta. Nah, bagaimana sih? Nah, 57 juta ini seharusnya masuk di tarif mana? Pasti di tarif nomor 15%. Kenapa? Karena lebih dari 50 juta. Nah, cara mencarinya adalah kita cari dulu sama dengan 5% dikali ini 50 juta. Nah, cara mencarinya adalah 50 juta dikali dengan 5%, ketemulah 2.500.000. Nah, ini kan masih sampai dengan 50 juta, sedangkan PKP-nya 57 juta. Bagaimana sih mencari 15%-nya? 15%-nya adalah sisa dari 57 juta dikurangi dengan 50 juta. Nah, kenapa? Karena yang 50 juta sudah dipakai di 5%. Nah, kalau di total adalah ini 57 juta. Baru ketemu tarifnya. 7 juta dikali dengan 15%. Oke, nah inilah PPh pasal 21-nya. Nah, ini dia PPh pasal 21-nya. Contoh. Ternyata di sini ada 600 juta. Nah, di sini ada 600 juta. Nah, bagaimana sih perhitungannya? Oke. Nah, ingat tarif pasal 17, 5% 0 sampai dengan 50 juta. Oke, 15% di sini berarti 200 juta. Nah, kenapa 200 juta? Karena yang 50% sudah dipakai di 5%. Nah, sedangkan batas dari 15% adalah 0 sampai dengan 250 juta. Sedangkan kita tambahkan, maka totalnya 250 juta. 200 tambah 50 juta. Nah, dilihat yang 25%. 25% adalah sampai dengan 500 juta. Nah, berarti ini tinggal tambahkan 250 juta. Nah, 250 juta. Nah, ini apa ditambahkan adalah 500 juta. Nah, baru ketemulah tarifnya. 600 juta dikurangi dengan 50 juta, dikurangi dengan 200 juta, dikurangi dengan 250 juta. Nah, kalau di total, maka 600 juta ini ketemu sama dengan PKP-nya. Oke, baru kita kalikan. Nah, inilah dia PPh pasal total PPh pasal 21 setahun apabila PKP-nya 600 juta. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke kertas kerjanya. Nah, berarti setelah itu baru ketemu PPh pasal 21 terutang sebulan. Yang ini setahun tadi, ini setahun.
yang selanjutnya adalah sebulan. Nah, sebulan ini dari mana? Dari PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Nah, tetapi dilihat apakah semua 12? Tidak. Karena bisa dilihat di sini dari neto setahun atau disetahunkan. Apabila dia mulai masuk di bulan pertengahan atau di bulan Juni, otomatis di sini baginya pun dari bulan Juni, berarti 6 bulan atau 7 bulan, ngikutin dari kapan sih dia masuk. Kecuali kalau benar-benar dari Januari, pasti di sini otomatis pembagiannya 12. Oke, kita lanjut. Nah kita lanjut mulai mengerjakan. Ini ada soal, mari kita bahas. Plus sudah ada kertas kerjanya. Inilah kertas kerja yang tadi kita bahas di pembahasan sebelumnya. Oke, ini gaji bulanan. Nah, ini gaji bulanan Tuan ngademin bekerja di PT Taat Pajak dengan gaji 10 juta. Oke, gaji 10 juta. Perusahaan ikut program Jam Sostek dengan JKK 0,3% dibayar kantor, serta JHT 0,2% JHT dibayar kantor. Ngademin membayar sendiri pensiunnya dengan nilai sebulan 100.000. Ngademin bekerja mulai Januari 2020 dan baru rencana akhir Agustus mau menikah dengan wanita idaman hatinya. Nah, hitung PPh pasal 21 terutang. Oke, kita analisa soalnya dulu, sebelum itu baru kita masuk di kertas kerjanya. Oke, kita masukkan di kertas kerjanya. Gaji pokok Tuan ngademin berapa? Gaji pokoknya adalah, nah ini dia, gajinya 10 juta. Berarti kita masukkan di sini 10 juta. Nah, 10 juta perusahaan mengikuti program Jam Sostek, JKK dibayar kantor. Ingat, JKK dibayar kantor berarti bisa sebagai penambah. 0,3% dikali dengan 10 juta. Nah, ketemulah PH bruto sebulan. PH bruto sebulan. Selanjutnya pengurang satu ada biaya jabatan. Ingat, biaya jabatan adalah 5% dikali dengan penghasilan bruto sebulan. Nah, kalau kita kalikan ini lebih dari 500.000. Ingat, biaya jabatan yang boleh itu hanya maksimal 500.000. Berarti kita pakai 500.000. Oke, 500.000. Selanjutnya serta JHT 0,2%. JHT dibayar kantor. Nah, ini JHT dibayar kantor, bukan dibayar sendiri, berarti dicuekin. Ini bukan sebagai pengurang atau bukan sebagai penambah. Selanjutnya, ngademin membayar sendiri pensiunnya dengan nilai sebulan sebesar 100.000. Nah, membayar sendiri pensiun berarti membayar sendiri sebesar 100.000. Nah, berarti di sini masuk 100.000. Oke, nah barulah ketemu jumlah pengurang. Nah, jumlah pengurang adalah biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, ketemulah 600.000. Oke, kita cari selanjutnya adalah penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang. Oke, nah maka ketemulah 9.430.000. Oke, di sini ada penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Lihat kondisi dia mulai bekerja di bulan berapa. Berarti di soal sini adalah di bulan Januari 2020. Nah, otomatis berarti di sini dikalikan 12. Secara langsung kalau orang bekerja pasti ingin yang lama. Nggak mungkin tiba-tiba masuk di Januari, di Februari pingin keluar, kan nggak mungkin. Otomatis dari 12 dikali dengan PH neto sebulan. Oke. Ketemulah 113 juta. PTKP Tuan ngadepin berapa? Di sini
Dan rencana akhir Agustus mau menikah, baru rencana di akhir Agustus. Ini di akhir Agustus, berarti PTKP dia masih sendiri 54 juta. Nah, 54 juta. Nah, barulah penghasilan kena pajak. PH kena pajak adalah PH neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Nah, ketemulah PH kena ke pajak 59.160.000. Nah, di sini PKP pembulatan adalah, nah di sini ribuannya sudah bulat, 000 ini sudah bulat, berarti langsung saja tulis 59.160. Oke, berarti sudah bulat. Oke, berarti setelah itu kita hitung PPh pasal 21 tarif 17. Nah, ingat ini lebih dari 50 juta, 59.160. Ingat yang sebelumnya kita bahas cara menghitungnya. Oke, berarti di sini 5% dikali dengan 50 juta. Dikali 50 juta. Oke, 2.500.000. Nah, berarti yang kedua 15% dikali PKP pembulatan dikurangi dengan 50 juta. Oke, nah berarti ketemulah 1.300.000. Oke, PPh 21 terutang setahun. Nah, setahun ini adalah penjumlahan. Dibagi penjumlahan ini dia dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini ketemu PPh 21 terutang setahun 3.874.000. Nah, kita cara mencari PPh 21 sebulan atau PPh 21 di bulan Januari adalah PPh 21 terutang setahun dibagi 12. Maka ketemulah 322.833. Inilah PPh pasal 21 di bulan Januari sebesar 322.000 sekian. Nah, ini secara detail perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan. Nah, teman-teman ingin memahami mudah, pahami dulu kertas kerja induk. Ini dinamakan kertas kerja induk. Nah, kertas kerja ini sangat berpengaruh di perhitungan-perhitungan yang lainnya. Apabila teman-teman paham kertas kerja ini, maka perhitungan varian yang lainnya akan lebih mudah, akan lebih gampang dalam memahaminya. Oke, untuk gaji bulanan kita sampai di pembahasan ini. Untuk lebih detailnya varian yang lainnya akan kita bahas di next video, atas gaji mingguan, harian, sampai dengan meninggalkan induk selama-lamanya. Saran dari saya adalah teman-teman pahami dulu kertas kerjanya, hafalin dulu, pahamin dulu kertas kerja perhitungan PP pasal 21 ini, agar teman-teman lebih mudah dalam mengikuti atau dalam belajar tentang PP pasal 21, khususnya cara menghitung gaji bulanan. Oke, demikian atas video tentang pembahasan PP pasal 21 varian gaji bulanan. Di next video akan kita bahas lebih detail lagi varian yang belum kita bahas, yaitu dari gaji mingguan sampai dengan meninggalkan induk selamanya. Oke, teman-teman, terima kasih telah mengikuti atau telah kita sama-sama belajar cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Untuk nextnya kita akan bahas tuntas dari 1 sampai 4 ini. Oke, terima kasih atas teman-teman yang telah mengikuti video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.